Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel Edu Story ya dengan saya Kabuana. Kita akan belajar tentang bagaimana contoh-contoh kehidupan ya, belajar tentang hikmah, bagaimana tentang kisah-kisah yang membuat kita tergugah dan kita meyakini bahwa Allah itu bersama dengan kita ya, para pejuang siswa di seluruh Indonesia. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Oke, adik-adik semuanya, mungkin kita sering merasa kecil hati, ya. Kita sering merasa nggak percaya diri, kita sering merasa nggak berharga. Ya. Melihat teman-teman misalkan yang lebih kaya dari kita, yang handphonenya baru, ya. Atau mungkin melihat teman-teman yang terlihat lebih pintar dari kita. Kok dia kalau ngerjain soal ya cepat sekali gitu teman-teman semuanya. Dan melihat teman-teman yang mungkin lebih wah dari kita. Nah, kita sebagai pribadi, kita mungkin sering merasa kecil hati. Nah, adik-adik semuanya ya, bahwa kita harus sadar bahwa kemuliaan, kemudian kehinaan itu bukan perkara fisik. Maksudnya apa? Mereka yang kaya belum tentu mulia. Pun mereka yang miskin juga belum tentu mulia. Mereka yang cerdas juga belum tentu mulia. Ketika kecerdasannya nggak membawa manfaat. Ya, atau ketika dia cerdas di satu bidang tapi dari segi akhlaknya dia buruk. Pun yang bodoh pun ya bisa jadi juga lebih hina lagi itu. Nah, kita ingin belajar apa sih sebenarnya parameter kemuliaan, kesuksesan di dalam dunia ilmu ini, gitu ya. Di dalam kehidupan ini apa sih sebenarnya yang Allah mau tentang kita tuh apa? Ya, kalau kita ingin jadi siswa sukses, parameternya apa sih? Bukan cuma nilai rapot, bukan cuma nilai diterima di PTN, bukan cuma itu. Nah, kita ingin belajar dari kisah. Ya, ada satu kisah. Adik-adik bisa buka surat At-Taubah. Ya, ayat ke-25 surat At-Taubah. Di situ Allah berfirman ya, kakak bacakan artinya, sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, membuat kamu jadi bangga, merasa mulia gitu ya. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Oke, At-Taubah ayat 25. Sambil dibuka Qur'annya, boleh scroll di handphone ya, aplikasi Qur'an dan lainnya. Oke, adik-adik semuanya, ketika di perang Badar. Perang Badar ini perang pada saat bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah, setelah Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Nggak lama setelah itu, selang 2 tahun setelah hijrah, ya, tahun kedua Hijriah, ya, nggak sampai 2 tahun, terjadi perang Badar. Berapa jumlah pasukan Rasulullah SAW? 313. Berapa jumlah pasukan musuh? 1.300. Jadi 1 berbanding 4. Tapi apa yang terjadi? Kaum muslimin waktu itu memenangkan pertarungan. Yang syahid itu di pasukan musuh hanya 14 orangan, belasan orang. Di pasukan musuh berapa? 70-an lebih, dan mereka lari tunggang langgang. Apa rahasianya? Apa rahasia kemenangan? Adalah keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, mereka berdoa, mereka berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin Allah pasti akan menolong hambanya yang sabar, Allah pasti akan menolong hambanya yang berjuang. Mereka perkuat itu. Kemudian apa yang terjadi perang Hunain? Kita bandingkan. Selangnya cuma 6 tahun. Perang Hunain ini tahun ke-8 Hijriah, setelah Rasulullah SAW ini menaklukkan kembali kota Makkah. Nggak lama kemudian ada perang. Pasukan muslim waktu itu berapa? 12.000 pasukan. Bayangkan, tadinya 300 berkembang dalam 6 tahun menjadi berapa? 12.000 pasukan yang berperang. Tapi Allah tegur di sini bahwa jumlah yang banyak itu nggak menolong kamu sama sekali. Akhirnya apa di sana? Dari 12.000 orang itu berbondong-bondong lari tunggang langgang. Lari tunggang langgang. Hanya sisa berapa? Sekitar 80 sampai 120 atau 80 sampai 200 orang yang betul-betul berjuang di sana. Nggak takut ngadepin musuh. Apa yang membedakan? Yang tadinya cuma 300 tapi betul-betul menang, akhirnya bisa memenangkan. Yang ini 12.000 tapi ternyata hanya puluhan orang, ya, hanya 80-an orang dalam satu riwayat, dan di kisah lainnya hanya hampir 200 orang yang dia betul-betul. Kemudian yang belasan ribu lainnya kemana? Lari tunggang langgang, adik-adik semuanya. Nah, yang pertama, dia yakin tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, dia perkuat ibadahnya dia belajar
Ya, dia juga berjuang ini, sama seperti adik-adik semuanya. Adik-adik belajar keras, tapi adik-adik pondasinya yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya ditambah, tahajudnya ditambah, sholat 5 waktunya jalan, ya bakti sama orang tuanya jalan. Maka Allah akan hadir nih dalam perjuangan adik-adik. Sementara yang satunya, yang di perang Hunain 12.000 pasukan, dominan mereka semuanya meremehkan. Muncul rasa sombong, kita mah besar. Ya, atau mungkin kalau kita analogikan, saya mah udah pinter. PO saya nilainya bagus semuanya. Dia remehkan itu. Ternyata Allah nggak hadir tuh di dalam perjuangan itu. Allah buat mereka yang banyak itu seperti buih. Sisanya yang kecil-kecil, sisanya yang betul-betul berkualitas. Ternyata dia bisa memenangkan pertarungan. Akhirnya menang memang di perang Hunain, tapi lari kocar-kacir dulu tuh yang banyak itu. Nah, adik-adik semuanya belajar dari 2 kisah ini bahwa sebenarnya jumlah kualitas seorang manusia itu bukan ditentukan dari seberapa banyak hartanya dia. Seberapa banyak nilai rapotnya dia yang tinggi-tinggi, bukan itu. Ya, kualitas kita ditentukan sebagaimana kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kedekatan itu Allah akan bimbing kita untuk belajar dengan lebih baik, untuk bisa ngejar cita-cita kita. Nah, adik-adik semuanya, bukankah Nabi Musa alaihissalam seorang diri ya bersama dengan Harun dan pasukannya yang kecil berhasil menenggelamkan Firaun dengan pasukannya yang besar? Bukankah demikian? Bukankah banyak kisah-kisah yang menceritakan kepada kita tentang perjuangan dari seorang yang biasa-biasa aja ternyata bisa jadi sukses karena dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adik-adik semuanya belajar dari kisah tadi, perbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbaiki ibadah kita, perbaiki doa kita, kita optimis bahwa kita bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bukan karena diri kita sendiri, tapi ada izin Allah di sana, kekuatan Allah yang mendorong kita untuk menjadi siswa yang sukses. Sekian dari kakak, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.